Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita perkenalan dulu tadi sudah. Jadi sekarang kita masuk dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah fi Tarajimi Sadati Sufiyah. Kitab ini disebut dengan namanya kitab Kawakib, bintang-bintang ya, yang bersinar. Fi Tarajimi Sadati Sufiyah, dalam menterjemahkan atau menjelaskan biografi daripada as-sadati sufiyah, yaitu para tokoh-tokoh sufi karangan dari Al-Alamah Al-Manawi. Ittabaha fihi Syekhu Al-Musannif At-Tasalsul At-Tarahi. Dia mengikuti metode yaitu mengurut secara sejarah yang berkaitan kepada 11 tabaqah, tingkatan. Setiap tingkatan itu tastaghriqu mi'ata am. Setiap tingkatan dari satu tokoh ke tokoh yang lain itu jaraknya adalah rentang waktu 100 tahun. Wa qama bi tartibi rijalin kulli tabaqatin ala hurufil ma'jam, dan dia menyusun karangan ini dengan membuat secara tertib rijal kulli tabaqah, yaitu tokoh-tokoh setiap masanya itu berdasarkan huruf al-mu'ajjam, yang berarti dia berdasarkan cara menulis karangan kitab ini berdasarkan tokoh itu menurut abjad bahasa Arab, menurut huruf hijaiyah. Nanti akan disusun. Cuma sebelum kita masuk ke tokoh-tokohnya, ada pembahasan muqaddimah ya. Ada penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf itu sendiri. Jadi di sini beliau masuk dalam pembahasan yang pertama adalah ma'rifatu auliya'illahi ta'ala wa annahum la yanqati'un, mengenal para wali-wali Allah Ta'ala dan mengenal bahwa mereka tidak pernah putus. Ya, jadi apakah wali Allah Ta'ala itu tidak akan suatu saat tidak akan muncul lagi? Sebelum kiamat akan tetap muncul wali. Sebelum kiamat akan senantiasa muncul wali-wali Allah Ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguh para wali-wali Allah Ta'ala itu tidak sedikit pun ada rasa takut di atas hati mereka, dan tidaklah mereka itu bersedih. Surat Yunus ayat 62. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan apa itu makna wali. Fal auliya jam'u wali. Auliya jamak daripada lafaz mufradnya wali. Wa huwa kama qala al-muhaqqiq Ibnu Hajar Al-Makki, sebagaimana telah berkata oleh yang sangat tahqiq itu Ibnu Hajar Al-Makki, dia waliyun berasal dari kalimat fa'il bermakna fa'ilun. Fa'ilun bermakna fa'ilun. Waliyun. Aisu. Berarti timbangannya fa'ilun. Tapi maknanya fa'ilun. Waliyun. Jadi apa namanya? Waliyun bermakna waliyun. Ya, fa'ilun bermakna fa'ilun. Li'annahu waliyullahi ta'ala wa rasulihi. Karena sesungguhnya waliullah adalah walinya Allah Ta'ala, walinya Allah Ta'ala dan walinya Rasul. Falam yakhrus an amrihima wa nahyihima, maka tak pernahlah keluar seorang wali itu daripada perintah Allah dan perintah Rasul. Tidak juga pernah keluar daripada nahyihima, larangan Allah dan larangan Rasul. Tidak pernah keluar daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala ila ma yaghdabuhuma, kepada perkara yang membuat murka, yaitu Allah dan Rasul. Atau makna waliyun itu bisa saja dia berasal dari kata maf'ul, timbangannya maf'ul. Waliyun bermakna maf'ul. Waliyun dengan makna maf'ul. Li'anna Allah Ta'ala walahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala walahu mewakilah kepadanya sang wali bi khawariki ni'amihi wa rasulihi, dengan peristiwa-peristiwa di luar nalar
yang muncul dari karunia pemberian nikmat Allah Ta'ala dan juga keberkahan Rasul-Rasulnya. Walahu bimazidi imdadihi wa karamihi. Walahu bimazidi imdadihi wa karamihi. Allah wakilahkan itu, angkat dia menjadi wali dengan adanya tambahan karunia Allah Ta'ala dan kemuliaan-kemuliaan Allah berikan kepadanya. Wa dhabitul wali annahu al-mudawimu ala fadli ta'ati. Dan dhabit, batasan seseorang itu kita katakan dia seorang wali, annahu al-mudawamu. Sesungguhnya wali itu mudawamu, senantiasa continue istiqomah, berkekalan ala fadli ta'ati, ke atas keutamaan-keutamaan taat kepada Allah. Wajtinabul ma'asi, dan senantiasa menghindari, menjauhi semua perbuatan-perbuatan maksiat. Al-mu'ridu 'anil inhimak fil ladzat, yang senantiasa berpaling daripada terjerumus, tenggelam di dalam kelezatan-kelezatan dan kemewahan-kemewahan duniawi. Kata qauluhu, demikianlah mereka mengatakan dhabit daripada seorang wali. Jadi wali itu tidak terjerumus di dalam kelezatan dan kemegahan dunia. Ada kita lihat wali yang terjerumus dalam kelezatan dunia, berarti bukan wali. Kalau ada orang mengatakan, oh si fulan wali, kita lihat bagaimana kehidupan dia. Ya, kalau kehidupan dia itu suka foya-foya, suka jalan-jalan, kurang ibadahnya, sering melanggar larangan Allah, kemudian nampaknya dia asyik dengan kemewahan dunia, berarti itu bukan wali. Itu wali syaitan namanya itu. Bukan wali Allah. Ya, itu definisi ya. Wali itu tidak pernah melanggar larangan Allah. Wali itu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Wali itu tidak pernah dia tenggelam dalam kelezatan, kesenangan duniawi. Wali itu tidak pernah dia itu berfoya-foya. Wali itu tidak mau dia bahkan menghindar daripada kemegahan dunia. Wali itu baru wali. Ya, kalau kita Pak walidain. Dah. Qala rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya, wa yattajihu anna hadza dhabitul waliyil kamil, dan tertujulah oleh bahwa sesungguhnya bermula ini itu adalah dhabit bagi wali yang kamil, bagi wali yang sempurna. Abuya Mudawali, Syekh Haji kita, Syekh Mudawali, Abuya Mudawali, Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi, itu termasuk al-waliyul kamil, wali yang sempurna. Karena tidak pernah kita lihat gerak-geriknya itu melakukan perbuatan dosa, tidak pernah melakukan perbuatan meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, tidak pernah terjerumus dalam kelezatan-kelezatan dunia, tidak pernah senang dengan kemegahan-kemegahan dunia, bahkan condong menjauh daripada kemegahan-kemegahan dunia. Abuya ditawarkan sama Soekarno, Abuya mau uang, enggak mau. Abuya mau rehab pesantren, enggak mau. Abuya mau minta apa? Pokoknya enggak mau dari pemerintah. Udah diskusi, akhirnya Abuya berpikir lebih baik kalaupun saudara Presiden Soekarno mau memberikan saya hadiah, satu saya minta gengset. Karena belum ada PLN. Gengset untuk penerangan masyarakat di kampung. Blamporo ini terang dulu, padahal PLN belum ada. Yang pertama terang, ada listrik Blamporo ini karena ada gengset dari Presiden langsung Soekarno. Yang kedua kantor pos di PAO sana, di apa tuh? Ya di PAO sana tuh, di Labuan Haji. Itu kantor pos pertama itu. Belum ada kantor pos yang lain. Kantor pos pertama itulah kantor pos yang dikasih Soekarno tuh. Itu aja diminta sama Abuya. Jadi bukan untuk pribadi, bukan untuk keluarga, tapi untuk masyarakat. Kenapa butuh kantor pos? Karena santri rame dari luar. Orang tua kirim uang tuh susah kalau nggak ada kantor pos. Harus pergi tapak tuan sana jauh kali. Jadi Abuya minta kantor pos. Tapi kalau dia bukan wali kamil, bukan wali sempurna,
Bolehlah, mobil boleh juga. Atau rumah kasih yang cantik sedikit. Rumah ini kan rumah panggung, rumah kampung, buatlah sedikit cantik, ya kan? Maulah kita seperti itu kan? Itu namanya wali tapi tidak kamil, tidak sempurna. Kalau wali kamil itu tidak seperti itu tuh. Macam Abu yang muda wali. Tidak. Wa anna aslal wilayati yahsulu liman wujidat fihi sifatul adalatil batinati bi syurutil madhkurati indal fuqaha. Dan sesungguhnya asal-asal wilayah, asal-asal kewalian itu hasil bagi orang yang ditemui di dalamnya akan sifat adalah al-batinah. Ada sifat keadilan secara batin dengan syarat-syarat yang akan disebutkan menurut para fuqaha. Jadi harus ada sifat adalah, ada sifat keadilan dalam batin orang tersebut. Barulah dia masuk dalam kategori waliul kamil, seorang wali yang sempurna. Qultu wa hadha min fadlillahi ta'ala katsirun fi hadhihi ummati. Aku katakan, kata pengarang kitab, dan ini ciri-ciri seorang wali itu yang kamil, didapati padanya sifat adalah batinah. Itu min fadlillahi ta'ala, itu merupakan karunia saja dari Allah Ta'ala, bisyurut, karunia saja dari Allah Ta'ala yang banyak ada terdapat pada ini umat fi kulli zaman, dalam setiap masa, bibarkati nabiyina Muhammad, dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli hin wa an, dalam setiap keadaan dan waktu. Jadi kondisi tentang wali yang seperti ini banyak. Banyak katanya dengan keberkahan Nabi. Qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala, telah berfirman Tuhan kita, Allah yang maha suci dan maha tinggi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat di kalangan manusia yang telah dikeluarkan Allah Ta'ala untuk disebarkan di antara umat manusia. Surat Ali Imran ayat 110. Qala al-imam, berkata al-imam Nasiruddin al-Baydawi, dalatil ayatu ala khairatihim fima madha. Ayat itu menunjukkan ke atas umat Islam adalah sebaik-baik umat fima madha, pada masa terdahulu. Walam tadullu ala inqita' wa taradin, dan tidaklah ayat itu menunjukkan terputusnya keutamaan umat Islam itu, tidak menunjukkan kepada terputusnya keutamaan umat Islam. Jadi pertanyaannya itu, ayat itu surat Ali Imran ayat 110 dikatakan kalian sebaik-baik umat yang diutus untuk manusia yang dilahirkan di antara umat manusia. Kalian yang terbaik, kalian the best. Kenapa? Ini kalau kita bicara dari sisi pembahasan wali, itu tidak putus. Artinya bukan hanya saja akan keluar wali-wali Allah Ta'ala itu hanya pada masa dahulu, tetapi wali-wali Allah Ta'ala itu tidak akan pernah putus, akan selalu bermunculan, diutus oleh Allah Ta'ala di antara umat manusia. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dzalika. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berkata Nabi kita Muhammad, tidaklah akan berhenti, akan selalu bermunculan di kalangan umatku, yaitu suatu umat kelompok manusia yang senantiasa berdiri tegak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Mereka tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dikalahkan, la yadurruhum, tidak bisa dicelakai oleh orang-orang yang ingin menghina mereka, wala khalafahum, dan tidak bisa juga dicelakai atau dimudaratkan, dimundurkan dakwah mereka, khalafahum, oleh orang-orang yang menentang mereka, hatta, hingga sampai ya'ti amrullah, ya'tiya amrullah, datanglah, yaitu urusan Allah. Maksudnya amrullah, urusan Allah Ta'ala di sini apa? Kiamat. Wa hum ala dzalika, dan mereka istiqamah ke atas amrillahi ta'ala, istiqamah ke atas yaitu perintah-perintah Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ahla Syam fa inna fihimul abdal. Ini baru kita sebut wali abdal. Jangan kalian melecehkan penduduk negeri Syam. Kenapa? Fa inna fihim, karena sesungguhnya ada di antara mereka orang-orang Syam itu al abdal.
Apa itu al-abdal? Kita lihat dulu ini qaul Nabi, ini perkataan Nabi. Dzakarahu Suyuti, telah menyebut hadis tersebut oleh Imam As-Suyuti fil Jami'is Shaghir, dalam kitab hadis Al-Jami'is Shaghir. Wa zada Syarihul Munawi, dan telah menambahkan oleh pengarang kitab Al-Munawi, wa fi riwayatin, dengan yaitu tambahan pada satu riwayat, wa bihim tunsuruna wa bihim turzakun, dengan sebab mereka kalian ditolong, dengan sebab kalian diberikan rezeki. Dah, kita lihat itu kode 2 dan 3, ada footnote catatan kaki, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari jilid 3 halaman 1331. Kemudian ada juga dalam kitab Tabrani, dalam kitab Al-Kabir jilid 7 halaman 52. Jadi keterangannya ini lengkap. Jadi hadis ini valid. Dah. Qala rahimahullahu ta'ala, telah berkata pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya, wa fihi raddun ala man angkara, dan dalam hadis itu ada penolakan ke atas orang yang mengingkari wujudal abdal, akan adanya wali abdal, seperti Ibnu Taimiyah intaha. Ini ditolak Ibnu Taimiyah yang menolak adanya waliul abdal atau waliul abdal. Jadi Ibnu Taimiyah tertolak pendapatnya yang mengatakan kalau tidak ada wali abdal, dengan ungkapan apa yang dikatakan Nabi, la tasubbu ahlas Syam fa inna fihim al-abdal. Jangan kalian mencaci orang-orang negeri Syam, sungguh pada mereka ada yaitu sekelompok wali-wali abdal. Syam itu sekarang mana? Syam itu di mana sekarang? Syam itu di mana? Negeri Syam itu di mana sekarang? Negeri Syam itu di Palestina, juga Suriah, juga Jordania. Ya, Palestina, Suriah, Jordania itu masuk. Dulunya itu satu, Syam. Kemudian terpecah menjadi negara-negara Palestina, Suriah, Jordania. Nah, jadi di situ banyak wali berarti. Berarti di Palestina itu banyak waliullah. Ya, di Suriah itu banyak waliullah. Sama seperti Syekh kemarin Ramadan Al-Buti itu wali itu. Yang dibom sama ISIS tuh, lagi ceramah, lagi berdakwah, dibom sama ISIS. Dalam masjid lagi ceramah, lagi isi kajian gitu. Datang orang ISIS ini langsung mendekat, dibom. Yang tukang bom mati, Syekh As-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti juga meninggal dunia juga. Wali beliau, Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau pensyarah kitab Al-Hikam. Ada syarah Al-Hikam yang beliau karang. Nah, itu di Suriah beliau di Suriah. Wa fi kitabi Al-Abdal, dan dalam satu kitab ada nama kitab itu, dan wa fi kitabin Al-Abdal an Anas, dan dalam satu kitab disebut Al-Abdal, diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-badala'u arba'un, al-badala'u arba'un, wali-wali abdal itu 40. Wali-wali abdal itu 40. Apakah 40 tahun sekali mereka muncul, atau mereka 40 orang ketika mereka muncul di setiap wilayah? Biasanya kita dengar 100 tahun itu muncul satu wali, ya kan? Tapi bukan wali abdal. Di situ disebut dengan wali apa? Wali kutub. Pusatnya wali. Jadi pemimpinnya wali akan muncul itu 100 tahun satu orang. Dah, kalau abdal ini arbaun 40 tahun turunnya muncul satu orang, 40 muncul satu orang. Tapi bisa juga dengan makna yang lain. Ucapan daripada sahabat Anas mengatakan al-badala, para wali abdal itu arbaun 40 orang. Kalau mereka dibatasi jumlah 40 orang, berarti di seluruh dunia hanya ada 40. Ya.
Atau mungkin maknanya di sini karena belum ada penafsiran di bawahnya itu tentang ayat tentang hadis tadi itu. Apakah abdal di situ maknanya 40 orang atau 40 tahun? Cuma secara teks Nabi itu, nas hadis itu mengatakan al-badala'u arba'un. Para wali abdal itu 40. Apa 40 jumlah orang? Ya, dalam setahun itu munculnya atau 40 tahun sekali muncul satu. Tapi saya rasa bukan 40 tahun sekali muncul satu. Lebih condong kepada 40 orang dalam sekali muncul, atau di setiap negara ada 40 orang wali yang disebut dengan wali abdal. Wa 'anil Hasan al-Basri, dan daripada Imam Hasan Basri rahimahullahu taala annahu qala, bahwa beliau mengatakan annahu qala laulal badala'u la khasafa bil ardi. Khasafa apa ibu? Ibu-ibu belakang apa khasafa? Kalaulah tidak ada para wali-wali abdal ini, sungguh khasafalah oleh di dunia ini. Khasafalah terjadi di dunia ini, kehancuran ya. Mungkin akan terjadi di dunia ini. Wa kharaja as-Samarqandi fihi, dan wa kharaja as-Samarqandi fihi qala, dan telah mengeluarkan oleh Syekh As-Samarqandi padanya apa itu? Kembali ke mana fihi itu? Qala, berkata ia Samarqandi, lama qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi telah diangkat, maksudnya Nabi wafat ya. Syakatil ardu ila rabbiha, mengeluh atau mengadulah bumi kepada Tuhannya Allah azza wa jalla. Annahu ma baqiya yamshi alayya nabiyyun minal anbiya ila yaumil qiyamah. Bumi itu ketika Nabi kita terakhir Nabi Muhammad meninggal dunia, dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Apa kata bumi? Ya Allah, tidak ada lagi yang tersisa yang berjalan di atasku ini oleh satupun Nabi di antara para Nabi hingga hari kiamat. Gak ada lagi Nabi ya Allah yang menginjakkan kaki di atasku ini. Ya, di atas bumi. Fa Allahu Ta'ala tabaraka wa ta'ala ilaiha. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyunya kepada bumi tersebut, anni ja'ilun min hadhil ummati rijalan qulubuhum kaqulubil anbiya. Sesungguhnya aku menjadikan dari umat Islam ini akan beberapa laki-laki, disebut laki-laki dikendaki perempuan juga ya. Sebut kul iradah, sebut juzuk iradah kul, atau sebut ba'at iradah